Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas bagaimana populasi serangga yang mula-mula peka terhadap insektisida berevolusi secara berangsur-angsur menjadi populasi yang kebal terhadap insektisida. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kekebalan jamur patogen terhadap fungisida. Jamur patogen adalah jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman-tanaman kita. Proses bagaimana jamur penyebab penyakit yang semula peka menjadi resisten atau kebal terhadap fungisida sebetulnya mirip-mirip saja dengan evolusi resistensi yang terjadi pada serangga hama. Intinya adalah bahwa individu-individu yang kebal dalam populasi semakin lama semakin banyak dan akhirnya mendominasi populasi tersebut. Resistensi hama terhadap insektisida tidak berhubungan dengan kelas kimia insektisida. Hal ini disebut sebagai non-class related resistance. Hama bisa resisten terhadap hampir semua kelas insektisida, tergantung pada faktor-faktor yang berpengaruh dan juga lama tidaknya evolusi kekebalan itu terjadi. Akan tetapi, dalam hal fungisida, ada hubungan antara resistensi jamur patogen dengan kelas kimia fungisida. Hal ini biasa disebut sebagai kelas related resistant. Maksudnya ialah bahwa ada beberapa kelas fungisida yang hampir tidak pernah menimbulkan kekebalan jamur atau disebut sebagai fungisida yang berisiko rendah. Akan tetapi sebaliknya, ada pula kelas-kelas fungisida yang relatif cepat menimbulkan resistensi yang disebut dengan fungisida risiko tinggi. Tergantung kepada risikonya dalam menimbulkan resistensi jamur patogen, maka fungisida dibagi menjadi 5 kelas sebagai berikut. Yang pertama adalah fungisida yang mempunyai risiko tinggi. Artinya fungisida ini relatif cepat menimbulkan resistensi pada jamur-jamur patogen. Jadi contoh fungisida yang risiko tinggi ini adalah Phenilamida, misalnya seperti metalaxyl, benalaxyl, ofuras dan sebagainya. Kemudian juga fungisida benzimidazol seperti benomil, carbendazim, thiabendazol, thiofanat metil dan sebagainya. Kemudian sesudah itu ada juga fenilkarbamat seperti diethofencarb. Kemudian ada juga fungisida strobilurin seperti asoxystrobin, piraclostrobin dan sebagainya. Kemudian antibiotika glucanopiranosil seperti streptomycin, oxytetracycline dan sebagainya. Kemudian ada fungisida yang resikonya dalam menimbulkan resistensi patogen itu sedang sampai tinggi. Contohnya adalah cyanoimidazole seperti thiazofamid, kemudian dikarboksimid seperti clozolinat, prodion, prosimidon dan sebagainya. Yang ketiga adalah fungisida dengan risiko sedang. Di dalamnya termasuk hidroksipyrimidin seperti bupirimat, dimethyrimol, kemudian bensamid, benadonil, fluopiram, kemudian kelompok karboksamid seperti karboksin, boskalid, kemudian anilinopyrimidin seperti ciprodinil, kemudian kelompok antibiotika hexopiranosil seperti kasugamisin, lalu quinolin, kemudian kelompok triazol, difenoconazole, ciproconazole, propiconazole, hexaconazole, tebuconazole dan sebagainya. Jadi ini adalah
fungisida yang mempunyai risiko sedang. Kemudian selanjutnya ada pula fungisida dengan risiko sedang sampai rendah. Contohnya adalah fenilpirol seperti fludioxonil, kemudian keluarga kabamat seperti propamocarp, proteocarp, dan sinamik asid amid seperti dimetomor, flumor, dan mandelic acid seperti mandipropamid, antibiotika asam enopiranuronik seperti blasticidin, dan sebagainya. Terakhir adalah fungisida yang berisiko rendah. Fungisida ini hampir tidak pernah menimbulkan kekebalan pada jamur patogen. Contohnya adalah fungisida ditiokarbamat seperti verbam, manep, zinep, mankosep, metiram, propinep, siram, dan sebagainya. Kemudian juga kelompok kloronitril seperti klorotalonil, dan fungisida anorganik seperti senyawa tembaga, senyawa belerang, dan sebagainya. Kalau Anda melihat dalam formulasi fungisida, maka banyak fungisida risiko tinggi yang dalam formulasinya dicampur dengan fungisida risiko rendah. Maksudnya untuk mengurangi risiko tinggi agar tidak terlalu cepat menimbulkan resistensi. Anda lihat di pasaran, misalnya fungisida risiko tinggi, mefenoxam ditambah mankosep, simoxanil ditambah mankosep, fluopicolid dicampur dengan probinep, mandipropamid dengan klorotalonil, dan sebagainya. Jadi maksud pencampuran itu adalah untuk menurunkan risiko yang terjadi pada fungisida risiko tinggi, dan diharapkan tidak cepat menimbulkan kekebalan pada jamur patogen. Kecuali jamur patogen, kecuali faktor kelas kimianya, juga berkembangnya kekebalan penyakit juga dipengaruhi oleh jamur patogennya sendiri. Jadi ada beberapa penyakit yang cepat sekali mengembangkan kekebalan terhadap fungisida. Ini disebut dengan patogen yang berisiko tinggi. Ada pula jamur patogen yang jarang mengembangkan kekebalan, disebut dengan patogen dengan risiko rendah. Kami tidak bisa memberikan banyak contoh dalam hal ini karena referensi yang ada pada saya kebanyakan menyebutkan penyakit-penyakit yang terjadi di daerah beriklim sedang. Sedikit sekali jamur-jamur patogen yang sudah diteliti untuk daerah-daerah tropis seperti di Indonesia. Jadi untuk jamur patogen yang berisiko tinggi itu saya berikan 3 contoh adalah Pseudoperonospora cubensis misalnya, embun bulu pada tanaman melon, semangka, dan sebagainya. Kemudian Phytophthora, kemudian juga penyakit blas padi yang disebabkan oleh Pyrrhocularia. Ini adalah patogen risiko tinggi. Patogen ini lebih relatif cepat mengembangkan kekebalan terhadap fungisida dibanding lainnya. Kemudian patogen yang mempunyai risiko sedang, contohnya adalah Cercospora pada kacang tanah, kemudian Peronospora pada bawang merah, dan sebagainya. Adapun patogen yang mempunyai risiko rendah, jadi tidak cepat mengembangkan kekebalan terhadap fungisida, adalah penyakit karat, Buxinia. Kemudian kebanyakan penyakit ular tanah seperti Pythium dan sebagainya itu tidak terlalu cepat menjadi resisten terhadap fungisida. Demikian juga penyakit yang disebabkan oleh Rhizoctonia, penyakit hawar pelepah daun pada tanaman padi. Kalau kita kemudian membuat semacam matrik
yang menggabungkan tingkat risiko dari patogen, ada rendah, sedang, tinggi, dengan tingkat risiko yang disebabkan oleh fungisidanya, ada rendah, rendah sampai sedang, sedang, sedang sampai tinggi, dan tinggi, maka kita akan mendapatkan matrik risiko penggunaan fungisida terhadap resistensi patogen. Makin tinggi nilainya, makin cepat pula terjadi resistensi pada patogen tersebut. Jadi kalau Anda mempunyai tanaman yang diserang oleh patogen yang dengan risiko tinggi, kemudian Anda menggunakan pula fungisida dengan risiko tinggi, maka risiko akan terjadinya kekebalan pada patogen Anda sangat tinggi. Sedangkan kalau patogen yang risikonya rendah, kemudian kebetulan Anda juga hanya menggunakan fungisida dengan risiko resistensi yang rendah, maka kemungkinan terjadinya resistensi juga bisa ditekan sampai ke seminimal mungkin. Demikianlah perbincangan kita pada saat ini. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan Anda bahwa masalah perpestisidaan itu bukan suatu yang sederhana, dia merupakan masalah yang rumit. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita harap kita segera bertemu dalam perbincangan yang berbeda. Selamat sampai jumpa lagi di lain kesempatan.